Mas Osi, yang saya hormati, Pak Tito, Pak Tomsi, Pak Sekretaris BNPB, Ketua DKPP, kawan-kawan semua yang saya hormati. Memang pembahasan kita hari ini adalah masalah anggaran 2026. Dan setelah rapat kita kali ini tidak ada rapat lagi mengenai pembahasan anggaran, tinggal diputuskan. Jadi pada dasarnya kita hari ini adalah menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi kami dari fraksi Demokrat setelah melihat dan meninjau, pada dasarnya kami menyetujui anggaran yang sudah disiapkan dengan kenaikan yang cukup signifikan, terutama Kemendagri dan juga ATR BPN. DKPP tentu karena tahapan pemilu saat ini masih belum dimulai, jadi tentu kita masih terbatas. Tetapi ada beberapa catatan. Pak Tito, saya mengambil satu catatan yang sederhana saja. Ini kebetulan di samping Pak Tito ada Kementerian ATR BPN. Saya sepakat ada beberapa hal-hal yang perlu kita dudukkan bersama-sama terkait masalah rezim AJB dengan rezim PTSL. Jadi rezim AJB itu biasanya di desa untuk kepengurusan tanah, kepala desa itu menggunakan sistematika AJB. Karena nilainya cukup signifikan. Sementara kalau PTSL itu menggunakan pembiayaan yang hanya 150.000 kurang lebih per PTSL. Nah di beberapa desa, karena kami saya rasa sudah sering keliling, itu banyak sekali kita agak sulit mendapatkan desa-desa yang mau mendorong PTSL ini, sehingga akibatnya terjadi kurang gercep atau kurang cepatnya pembidangan tanah. Itu yang saya rasa perlu didudukkan bersama-sama. Karena memang di dalam desa itu ada yang namanya akte jual beli, yang mana itu tentu nilainya cukup lebih besar, apalagi daerah-daerah yang NJOP-nya tinggi. Saya pikir ini perlu ada kerjasama khusus. Yang kedua, saya memberikan catatan sedikit terkait program-program strategis nasional atau apa namanya sekarang itu ya, prioritas nasional seperti yang disebutkan MBG, lalu Koperasi Desa Merah Putih, terutama ada 80.000 pelatihan di 80.000 desa mungkin ya Pak ya, tetapi hanya 8.000, kurang lebih hanya 8.000 target. Nah artinya apakah ini 8.000 target ini per kecamatan satu atau satu orang atau seperti apa, dan kemudian bagaimana fungsi kemudian pengawasan daripada output yang dilaksanakan. Kurang lebih itu satu desa dari 80.000 itu mendapatkan alokasi sekitar 500 jutaan. Nah bagaimana fungsi pengawasannya dan apakah DPR juga bisa ikut melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk yang MBG. Untuk ATR BPN kembali, kemarin saya sudah sampaikan, dalam konteks ini kan anggarannya cukup naiknya signifikan ya Pak ya, hampir 9 triliun. Masalah sengketa, saya sudah mengusulkan kemarin bahwa di dalam Dirjen Sengketa atas tanah ini anggarannya hanya 23 miliar. Sementara kasus case by case yang naik, terutama saya akan kasih contoh beberapa titik saja, Bang Osi. Banyak sekali developer yang tidak melaksanakan peraturannya dengan baik. Pertama, mereka membangun di zona hijau. Dan ketika sudah terbangun di atas zona hijau, kepala daerah kesulitan juga akhirnya untuk menertibkan karena bangunan yang terjadi sudah ratusan bahkan ribuan rumah. Ini perlu kita dudukkan bersama ya, apakah itu mencari jalan tengahnya atau RT RW-nya, akibatnya masyarakat tidak bisa mendapatkan sertifikat karena tidak mungkin dipecah kalau di dalam zona hijau. Kedua, masih terkait juga dengan developer-developer yang mungkin juga kurang taat pada aturan. Pembangunan tidak berjalan sesuai dengan waktunya yang diharapkan, misalnya 1 tahun, 2 tahun selesai, ternyata sampai bertahun-tahun tidak selesai. Dan masyarakat tidak bisa mendapatkan hak atas sertifikat apapun karena IMB-nya saja tidak ada. Nah ini saya pikir perlu didudukkan dengan Kementerian Perumahan terkait hal-hal ini. Dan ini banyak terjadi
di beberapa lokasi dan beberapa tempat. Itu sebabnya saya katakan tadi, Dirjen Sengketa ini saya pikir perlu mendapatkan alokasi tambahan, karena kebanyakan juga dengan jumlah kasus yang banyak, di Komisi 2 saja sudah mulai menumpuk ini kasus demi kasus ya, tapi anggarannya sangat terbatas. Jadi itu beberapa catatan yang bisa kami sampaikan terkait alokasi yang sudah ada. Demikian kiranya Pak Ketua, sekali lagi Pak Fraksi Demokrat menerima, menyetujui dengan penambahan alokasi daripada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dedi Yusuf dari meja pimpinan. Selanjutnya Pak Batra, silakan.